Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri lahir di Taris, Hadramut di 1289 Hijriah. Beliau dulunya sudah pernah masuk Indonesia karena kakak beliau ada di Manado, dakwah di Manado. Al-Habib Syekh sama Al-Habib Alwi di Manado. Beliau datang kemari ke Jawa bersama ayahnya. Datang sampai ke timur Indonesia. Lihat keadaan Indonesia pada masa itu. Walaupun sebenarnya ibu beliau adalah turunan raja dari Sulawesi Selatan, dari Bone sana. Jadi sambil melihat keluarganya di Sulawesi Selatan, beliau juga dakwah bersama ayahnya, Al-Habib Salim bin Alwi Al-Jufri. Dakwah pada masa itu Habib Idrus belum tinggal di Indonesia, balik lagi ke Hadramut. Akhirnya terjadi peristiwa Hadramut dikuasai oleh Inggris. Habib Idrus pada waktu itu diangkat menjadi qadhi, hakim. Beliau masih muda, umur 12 tahun sudah hafal Quran. Sudah mengerti ahkam, hukum-hukum. Membuka kitab, mengajar di mana-mana pada masa yang sangat mudah. Umur 17 tahun dia sudah hafal Nahjul Balaghah karya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kakeknya, beliau memang bercita-cita, saya kepengen seperti datuk saya Ali bin Abi Thalib. Dengan ilmu yang pemahaman yang tinggi, fahaman yang luar biasa. Akhirnya Allah memeridainya. Beliau akhirnya pada masa itu bawa dokumen dari negara Yaman keluar menuju pelabuhan Yaman di Mukalla, mau menyeberang ke Mesir untuk melaksanakan rapat internasional di Liga Arab di Mesir. Begitu sampai di Mukalla, beliau ditangkap bersama kawan beliau, ulama besar, Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf. Akhirnya pada saat itu Inggris berikan pilihan, apa mau tetap di Hadramut, apa mau keluar, di mana, mau pergi ke mana? Dia bilang saya mau ke Indonesia. Jiwa jihadnya untuk dakwah kuat. Dia teringat di Sulawesi, karena di Sulawesi kurang dakwanya. Kalau di Jawa sudah ada Wali Songo. Dan pada saat itu beliau sebelum memilih itu mengajar dulu di Jombang bersama Kiai Hasim Asy'ari. Satu saat, satu malam beliau bermimpi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat muktamar NU, Habib Idrus sampaikan bahwasanya saya bermimpi kepada Nabi besar Muhammad SAW menunjukkan tentang lambang negara kita, tentang bendera kita merah putih sebagai bendera Republik Indonesia. Itu pesan dari Nabi Muhammad SAW. Itu tahun 32. Akhirnya pada saat muktamar itu disampaikanlah peristiwa itu dalam muktamar NU dipimpin oleh Kiai Hasim Asy'ari. Dan beliau sempat mengajar juga di Jombang sebelum akhirnya beliau berangkat ke Sulawesi dan membuka Al-Khairat di sana tahun 30. Tanggal 30 Juni didirikanlah Al-Khairat di Sulawesi Tengah. Sekarang alhamdulillah Madrasah Al-Khairat di Indonesia Timur berjumlah ada 2000 madrasah Al-Khairat. Ditinggalkan beliau, Madrasah Al-Khairat ada 800 madrasah. Beliau dakwah. Tidak ada hari, tidak ada tanpa dakwah. Naik gerobak, jalan kaki, naik kapal, laut, naik perahu, terus dakwah beliau. Satu waktu pernah beliau dakwah, imamah beliau yang beliau pakai seperti ini bertuliskan Muhammad Rasulullah, itu jatuh di laut. Murid-muridnya mau ambil di laut. Habib Idrus bilang jangan. Murid-muridnya bingung, besok ini Habib mesti pakai itu kalau turun dari kapal. Bagaimana dia mau turun tanpa pakai
imamahnya pakai pakaian yang biasa beliau pakai. Begitu sandar di satu pelabuhan di daerah timur Sulawesi Tengah, di pantai timur, ada raja daerah Tinombo sana, daerah Sulawesi sana. Dia naik di atas kapal, bawa imamah yang seperti ini, tulisannya di atasnya Allahu Rabbi. Yang tadi Muhammad Rasulullah, sekarang diganti dengan Allahu Rabbi. Raja ini membeli ini dari Makkah. Waktu mereka pulang haji, dia bawa ini imamah untuk hadiah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus sudah tahu bahwasanya akan ada itu. Jadi dia punya murid mau turun mengambil itu di laut, dia larang. Jangan, tidak usah. Tapi muridnya bingung bagaimana. Tapi akhirnya karena dia punya jalan Nabi Muhammad, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kiriman dengan Allahu Rabbi, bahwasanya perjalanan beliau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan beliau tidak pantang mundur. Pernah satu waktu beliau kalau di daerah wilayah untuk ke timur itu susah kapal. Kapalnya baru berangkat kemarin, nanti datang 2 minggu 3 minggu berikutnya. Beliau sampai di situ, dia katakan sama muridnya, "Wahai murid, pergi ke sana pelabuhan, lihat ada kapal, kita mau berangkat." Muridnya bilang, "Bagaimana bisa? Kapal baru berangkat kemarin, nanti 2 minggu baru kapal datang." Habib Idrus tidak bisa singkat waktu dia. Akhirnya kepala kampung di wilayah itu bingung, bagaimana ini Habib Idrus mau berangkat dengan rombongannya, sedangkan kapal tidak ada. Habib Idrus bilang, "Ya walad, wahai anak, pergi lihat ke pelabuhan, ada kapal." Muridnya bilang, "Bagaimana kapal baru berangkat?" Akhirnya muridnya tetap di jalan dalam keadaan malas. Mana mungkin ada kapal baru berangkat. Belum berapa langkah dia melangkah, dia dengar bunyi kapal. Wut, wut, kapal sudah ada. Akhirnya sampai di sana, ternyata kapal merapat. Kasih lapor sama Habib Idrus bahwasanya dakwanya tetap berjalan, beliau tetap berangkat. Sudah berangkat sampai di tujuan, dia punya barang-barang ketinggalan di kapal. Muridnya lupa ambil. Habib Idrus sudah jalan. Kapal ini sudah jalan tapi tidak bisa jalan. Akhirnya balik, rupanya ada barang-barang yang belum diturunkan. Akhirnya diturunkan kembali. Kisahnya banyak dalam perjalanan. Dakwah beliau luar biasa. Tidak melihat cuaca apapun, beliau tetap mau untuk meneruskan risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau katakan, kalau ayah saya, kalau kita dakwah di timur, kadang-kadang saya bilang, luar biasa, bagaimana begini? Di zaman, dia bilang, kau harus kuat. Di zaman kakekmu Habib Idrus, fasilitas belum ada. Beliau dakwah dengan susah payah. Bahkan beliau sempat ditandu kayak seperti Jenderal Sudirman. Ditandu untuk supaya bisa masuk ke pelosok-pelosok daerah. Beliau masuk di mana ada di tempat itu ada madrasah. Kalau tidak ada, beliau lanjut, tidak mau tinggal di tempat itu. Sehingga masyarakat situ bilang, "Habib, bangun madrasah di sini biar Habib bisa mampir di tempat kami." Akhirnya beliau tetap bangun madrasah di mana-mana. Sampai detik sekarang, alhamdulillah di timur Indonesia, bahkan kemarin saya ketemu orang dari Maroke, dia katakan, "Habib, alhamdulillah di Maroke penuh dengan al-khairat." Orang-orang dakwah tetap berjalan sebagaimana perintah dari kakek Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Olehnya itu, mudah-mudahan malam ini penuh barakah buat kita sekalian. Dan kita mengharapkan ridhanya Allah, bisa melanjutkan risalah Nabi besar Muhammad SAW, bisa mengikuti para aulia was salihin, karena kesinambungan dakwah harus tetap berjalan. Makanya alhamdulillah di Cinyosok ini kita dirikan madrasah Al-Musri lil Khairat. Mudah-mudahan barakah. Ini taman surga. Siapa yang berada di taman surga, dia akan selamat. Siapa dia akan ada taman surga dunia, dia akan ada taman surga akhirat. Habib Idrus katakan, kalau mau cari saya di mana Habib? Cari saya di Madrasah Al-Khairat. Di mana ada Al-Khairat, di situ ada saya.
Makanya fotonya dia tulis dengan syair, hadza surati, ini foto saya, pengganti diri saya untuk orang yang mencintai saya. Seperti apabila orang mau berwudu tidak ada air, maka dia tayamum. Tidak ada orangnya, fotonya pengganti. Kenapa harus ada fotonya? Supaya murid-muridnya di timur sana tahu bahwasanya pendiri Al-Khairat yang berjuang di wilayah timur adalah beliau. Alhamdulillah 4 tahun yang lalu Wali Kota Palu bermusyawarah menamakan airport di Sulawesi Tengah. Airportnya dinamakan Mutiara Sis Al-Jufri, Mutiara Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Karena beliau, orang-orang sana mengatakan kepada beliau guru tua. Beliau dipanggil dengan guru tua untuk wilayah timur sana. Beliau dakwah sampai di atas gunung-gunung, semua punya foto beliau disimpan oleh orang-orang primitif yang ada di sana. Sampai orang-orang di atas sana kami tanya, dari mana dapat ini? Dia bilang guru tua datang kepada kami. Guru tua ngajar kepada kami. Kapan guru tua ke sini? Dia bilang baru kemarin datang ke sini. Padahal guru tua sudah meninggal 50 tahun yang lalu. Itulah beliau, tidak ada putus untuk dakwah. Dalam hidupnya, dalam wafatnya, tetap berjuang untuk risalah, jalan risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang yang wafat di jalan Allah itu wafat. Bal ahya 'inda rabbihim. Sesungguhnya mereka hidup dan Allah memberikan rizki kepada mereka. Kita harus percaya karena ini Allah yang berfirman. Mereka yang mujahid fi sabilillah berjuang tidak pernah mati. Mereka hidup. Kalau para aulia saja hidup, bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tetap perhatikan kita. Nabi tetap sayang terhadap kita. Maka kita hubungkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Bagaimana hubungannya? Perbanyak kita punya selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang Allah contohkan kepada kita. Allah yang menjadi teladan kita dalam selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah tidak salat, Allah tidak puasa, Allah perintahkan salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan zakat, Allah tidak keluarin zakat. Allah perintahkan semua perintah-perintah, Allah tidak kerjakan. Tapi satu perintah yang Allah buat dan dia ajak untuk orang yang beriman untuk berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Olehnya itu tanamkan di hati kita akan cinta ini, sehingga cinta dibalas dengan cinta, mahabbah dibalas dengan cinta, ini luar biasa.